Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baru kita nanti pada pertemuan kita pada ini. Pada pertemuan minggu lalu kita membahas mengenai apa? Perdagangan internasional. Ya, pada minggu lalu kita membahas mengenai perdagangan internasional. Jadi sebelum kita melangkah lebih dalam lagi, Bapak akan bertanya kepada adik-adik sekalian, apakah masih ingat apa itu perdagangan internasional? Coba satu orang, apa itu perdagangan internasional? Apa yang dimaksud dengan perdagangan internasional? Dagang, nanti. Kegiatan ekspor impor untuk memperoleh keuntungan. Ya, cerdas ya. Nah, jadi perdagangan internasional itu adalah kegiatan ekspor impor yang dilakukan oleh beberapa negara untuk mendapatkan yang namanya keuntungan atau laba. Kondisi perekonomian pada masa kemerdekaan. Jadi adik-adik sekalian, apakah sudah ada yang mengetahui bagaimana kondisi ekonomi kita pada saat masa-masa penjajahan atau pada masa kemerdekaan? Sangat tersiksa. Tidak. Nah, saya kira kemerdekaan itu tentunya sangat sulit ya, di mana di situ kita dijajah atau dihantam, dijajah habis-habisan oleh para penjajah. Kemudian sumber daya manusia kita dimanfaatkan untuk keuntungan para penjajah itu sendiri. Oke, selanjutnya ketua kelasnya pimpin doa dulu. Sebelum kita Belajar. belajar, lebih kita berdoa bersama-sama, berdoa juga. Berdoa selesai. Oke, Bapak absen dulu ya. Atila, Ahmad Rifai, Aisyah, Andi Azizah, Andi Muhammad Zakir, Pak Andi Naswalia, Aulia, Hafiza, Azira, Diin, Muhammad Marham, Muhammad Ahmad, Pak Muhammad Iksan, Pak Irfan Effendi, Nasir, Rizal Barokah, Farhan, Irmansyah, Aulia, Sifat Kirana, Nur Syahrani, Nur Yulita, Putri Aisyah. Kenapa kau duduk di bawah? Faisal Sabila, Kenapa duduk di Itu bawah? apa? Zaskia. Oke. Oh, Desti. Desti. Isti. Oh, Desti. Imam. Berarti langsung pakai kali gitu? Hah? Langsung bagi kamu. Oke. Baik, perhatiannya. Jadi Bapak langsung akan membagikan LKPD-nya untuk adik-adik kerjakan ya. Ini untuk kelompok laki-laki. Ya. Kemudian yang ini untuk kelompok apa namanya? Kelompok perempuan satu. Mawar, Pak. Ya, kelompok perempuan mawar. Yang ini Lelaki. Oke. Oke, jadi mekanisme daripada pengerjaan tugas kelompoknya kita ini, silakan adik-adik mencari atau mendiskusikan bersama teman kelompoknya mengenai kondisi ekonomi pada masa kemerdekaan, ya. Oke, silakan bekerja. Iya, Pak. Iya.
Ya, sekarang kita akan memulai dari nomor 9. Jadi tuliskan perbandingan fenomena masyarakat Ya, jawabannya perwakilan kelompok laki-laki untuk mempresentasikan hasil daripada diskusi mereka. Oke. Renaldi. Ya. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerjasama dari kelompok laki-laki. Pendidikan dan keterampilan, investasi dalam pendidikan dan pelatihan keterampilan dengan teknologi adalah kunci. Dengan memastikan bahwa masyarakat memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan, mereka dapat lebih mudah mengadopsi teknologi baru dan berpartisipasi dalam ekonomi berbasis teknologi. Pembangunan tidak dibuat jaringan internet dan tempatan luas sangat penting Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Selanjutnya kami minta perwakilannya kelompok Galandi. Ya, silakan. Oke, yang lain diharapkan kedengarannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saskia Salfal Sahra. Perkenalkan, nama saya Siti Faizade. Kami perwakilan dari kelompok Melati ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Baik, kepada Dila saya persilahkan. Dengan kegiatan perekonomian masyarakat di masa lalu dengan masa sekarang ditinjau dari segi budaya. Masyarakat dari masa lalu hingga sekarang ditinjau dari segi budaya, kita dapat melihat perubahan yang signifikan pada masa lalu. Kegiatan perekonomian masyarakat seringkali sangat terkait erat dengan budaya lokal dan tradisional. Misalnya, pertanian, subsisten atau kerajinan tangan yang diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Kegiatan ekonomi ini tidak hanya sebagai sumber penghasilan, tetapi juga sebagai bagian integral dari identitas budaya masyarakat. Dalam era modern, peran kegiatan perekonomian telah mengalami transformasi yang cukup besar. Globalisasi, teknologi, dan perkembangan ekonomi telah mengubah cara masyarakat memancang dan menjalankan kegiatan ekonomi. Sekarang, kita sering melihat lebih banyak ketergantungan pada sektor industri, perdagangan internasional, dan layanan.
Budaya konsumsi juga telah berkembang pesat dengan pengaruh budaya luar yang semakin kuat. Dan juga penting untuk memahami bahwa sementara budaya dapat berubah dan berkembang, warisan budaya dari masa lalu juga akan tetap menjadi bagian integral dari identitas dan arah masa depan masyarakat. Masyarakat dapat menggunakan warisan budaya ini sebagai sumber inspirasi dan pengetahuan untuk membentuk kegiatan mereka di masa depan. Nomor 2, sekian dari kelompok kami. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan karena kami hanyalah manusia biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya saya minta kesediaannya untuk kelompok Muhammad. Udah mah. Ya. Ya, silakan. Nanti saya jawab dulunya. Bacakan saja, bacakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menjelaskan tentang kerjasama antar bangsa. Kerjasama antar bangsa adalah kolaborasi yang dilakukan antara dua atau lebih negara untuk mencapai tujuan bersama yang saling menguntungkan. Ini dapat mencakup berbagai bidang seperti perdagangan, keamanan, lingkungan, pendidikan, dan kesehatan. Kerjasama ini bisa dilakukan melalui berbagai mekanisme seperti perjanjian bilateral, organisasi regional, atau lembaga internasional. Inilah seperti tujuan kerjasama antar bangsa adalah untuk mempromosikan perdamaian, stabilitas, kemakmuran, dan pembangunan yang berkelanjutan di seluruh dunia. Oke, tutup. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Itulah tadi presentasi dari masing-masing kelompok. Dimana nanti itu mempresentasikan terkait perkembangan kondisi ekonomi pada masa kemerdekaan. Nah, selanjutnya kita akan membahas kondisi ekonomi pada masa kemerdekaan kaitannya dengan kebudayaan. Coba adik-adik jelaskan kaitan antara kondisi ekonomi pada masa kemerdekaan dengan kebudayaan. Kebudayaan yang adik-adik miliki. Coba satu orang. 3. Kaitan budaya dengan objek merancang perkembangan ekonomi daerah yang berbasis teknologi. Budaya memiliki peran yang penting dalam merancang pengembangan ekonomi secara kreatif berbasis teknologi. Budaya dapat mempengaruhi nilai, norma, dan kebiasaan masyarakat yang pada gilirannya mempengaruhi penerimaan dan adopsi teknologi baru. Misalnya, budaya yang mendorong inovasi dan berisiko akan mempercepat adopsi teknologi. Sementara budaya yang lebih tradisional mungkin memerlukan pendekatan yang berbeda dalam mengenalkan solusi teknologi. Selain itu, budaya juga dapat mengaruhi jenis kreativitas yang muncul dalam pengembangan solusi ekonomi berbasis teknologi, baik melalui seni, musik, atau tradisi lokal yang unik. Sekian, terima kasih. Oke. Ini ada kelompok presentasi dari kelompok laki-laki. Jadi kaitan daripada kondisi di mana pada masa kemerdekaan itu kebudayaan lokal itu sangat penting. Di mana pada saat itu kebudayaan lokal itu seperti melukis, kemudian batik, kemudian hasil karya lainnya. Itu hasil karya lainnya itu bisa mempengaruhi yang namanya kondisi ekonomi. Walaupun kondisi ekonomi pada saat itu masih sangat lemah sekali, di mana penjajah di situ mengeksploitasi kita punya sumber daya alam demi keuntungannya mereka sendiri. Oke. Jadi harapan saya kepada adik-adik nanti kebudayaan ini memang sangat penting untuk kita lestarikan dan kita perkenalkan kepada di luar daerah. Jadi kebudayaan itu harus
kita lestarikan. Bagaimana cara adik-adik melestarikan budaya masing-masing. Di mana di dalam kelas ini kan pastinya